Pagi, saudaraku, supaya kita memiliki hati yang tidak dibahagiakan oleh dunia, itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Itu juga bukan sebuah perkara yang sederhana. Kita harus menggumuli ini dan bekerja keras di situ, sampai kita mengikis semuanya itu sampai di satu titik bahwa Tuhan saja yang kita sisakan dan kita tinggalkan di dalam hati kita. Dan itu sampai kepada satu pembuktian bahwa yang kita nantikan hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Karena kalau kita belum sampai di penghujung pelabuhan itu, maka kita masih mengkhianati Tuhan loh setiap saat. Tidak ada yang tahu hati manusia, karena hati manusia itu licik dan dalam, saudaraku. Sulit untuk diselami kecuali dirinya sendiri dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Kita bisa menipu diri kita sendiri, saudaraku. Maka jujurlah, duduk diam dekat kaki Tuhan, dan kau berani berkata, selidiki aku Tuhan. Kalau aku masih ada banyak hal yang tidak sesuai dengan jalan-Mu. Itu kunci untuk kita bisa haus akan Dia, saudaraku. Setiap pagi saya bawa renungan-renungan begini, ini tujuannya satu, supaya kita punya semangat untuk menerobos hal spiritual kita itu tanpa batas, saudaraku. Sebab kalau kita tidak haus akan Allah, kita sedang membahayakan diri kita sendiri. Selain kita membahayakan diri kita sendiri, kita juga membahayakan orang lain, sesama kita. Sebaliknya, kalau kita haus akan Tuhan dengan baik, dengan tepat, proporsional, maka kita tidak membahayakan diri kita, bahkan sesama kita. Contoh, saudaraku, kalau seseorang itu serakah, tamak, dia membahayakan orang lain dengan memeras, menindas orang itu. Dia juga membahayakan dirinya sendiri, karena dia sedang membawa dirinya kepada api kekal. Maka latih diri kita untuk tidak memberikan pangkalan untuk kuasa kegelapan. Selera kita itu adalah pangkalan. Kita harus ubah selera kita sampai kita tidak bisa makan. Ditawan dosa sudah bukan lagi diri kita. Diperangkap dosa sudah bukan lagi diri kita. Amin, saudaraku. Itu tidak bisa mendadak loh. Kita tidak bisa jadi baik mendadak, tidak bisa jadi jahat mendadak. Maka tiap hari kita mendengarkan firman, mendengarkan renungan, ke gereja, berdoa. Maka hal itu membuat seseorang harusnya takut akan dosa, takut akan berbuat dosa. Maka semua melewati proses. Maka kalau setiap pagi Anda sebelum melakukan aktivitas mendengarkan renungan-renungan begini, Anda baca firman sendiri habis ini, punya waktu doa sebentar dengan Tuhan. Lama-lama, saudaraku, selera jiwamu akan berubah. Selera jiwamu akan menangkap apa yang Tuhan mau. Selera jiwamu akan lama-kelamaan cinta Tuhan. Selera jiwamu akan lama-kelamaan membutuhkan Tuhan, itu menjadi hal yang wajar. Hari ini kan gak wajar kalau butuh Tuhan, karena selera jiwa kita dunia butuhnya. Itu harus lahir dari pergaulan kita dengan Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap pagi. Sampai kita bisa berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Wah, itu mahal kok, sampai di situ bayarannya mahal, saudaraku. Jangan tinggalkan aku Tuhan, itu mahal. Orang yang sampai dari kedalaman hatinya,
Dia bisa menitihkan air mata dan berkata, Tuhan jangan tinggalin aku ya. Jangan jauh dari aku. Wah, itu saya kira orang yang sudah melalui banyak hal dan banyak air mata yang dia teteskan untuk bisa memahami kalimat itu dan merengkuh kalimat itu, saudaraku. Saya ngomong ini supaya kalian mengerti bahwa spiritual journey seseorang itu, perjalanan spiritual seseorang itu bayarannya mahal. Tapi seberapa kau berani bayar, itu tergantung dari setiap kita. Maka pagi hari ini kalau saudara-saudari mendengarkan rutin tiap hari renungan yang saya sampaikan di YouTube channel ini, Anda akan tahu bahwa saya sedang membawa kalian untuk berani bayar harga tanpa batas buat Tuhan. Amin ya saudaraku. Karena kita harus menghormati Tuhan, itu layak. Ada proyek besar loh saudaraku yang dititipin Tuhan kepada kita. Setiap kita beda-beda ya. Itu proyek besar. Proyek yang memang kita harus terlibat di dalamnya. Karena itu menyangkut nasib kekal kita masing-masing. Itu juga menyangkut nasib kekal banyak orang. Hal ini terkait dengan penggenapan rencana Allah atas dunia ini. Memang ini harganya sangat mahal, tetapi ini harus dilakukan. Proyek itu adalah menghidupkan Allah dalam hidup kita, baik secara komunitas maupun secara individu. Secara pribadi kita menghidupkan Allah dalam hidup kita masing-masing. Kalau secara komunitas kita menghidupkan Allah dalam hidup bersama, menjadi satu gerakan untuk mengubah dunia, mengubah masyarakat. Harganya tanpa batas segenap hidup. Amin saudaraku. Jadi Kristen bukan untuk dirimu sendiri. Dirimu harus selamat dulu. Ayo cepat berjuang. Habis itu harus berjuang untuk banyak jiwa lain. Melalui apa? Melalui komunitas kita, melalui pekerjaan, melalui apapun. Tapi bayarannya tanpa batas segenap hidup. Kan banyak orang yang gak mau begitu. Karena dia merasa hidupku sendiri, ngapain lu ngatur hidupku. Kan banyak orang mau ngomong begitu kan saudaraku. Apalagi orang-orang yang gak mau peduli dengan kebenaran. Apalagi gak mau jadi anggur tercurah, roti terpecah untuk orang lain. Ngapain hidupku sendiri, masalah aja udah banyak, ngapain ngurusin orang. Maka saya ngomong tadi, hanya orang yang rela kehilangan seluruh hidupnya yang dapat menghidupkan Allah dalam hidupnya. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang rela kehilangan seluruh hidupnya, saudaraku, yang dapat menghidupkan Allah di dalam hidupnya. Gak sembarangan. Gak bisa sembarangan orang berani sampai di level itu. Tapi gak bisa disangkali juga. Kita harus mau jujur mengakui bahwa dalam banyak gereja, di banyak komunitas Kristen, juga dalam hidup kita, seakan-akan Allah itu mati. Seakan Allah itu tidak ada. Apa buktinya? Buktinya banyak orang takut menghadapi masalah. Banyak orang takut mati. Dan masih banyak orang berani berbuat dosa. Bukti lainnya, mereka tidak ikut terlibat dalam menyelamatkan manusia lain. Dia cuek. Dia tidak ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan untuk meneruskan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak mau. Padahal Tuhan Yesus berkata loh, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Sering kita berbicara tentang Tuhan, tetapi Tuhan yang kita tuturkan di mulut itu hanya teori. Ada satu peragaan dari apa yang dilakukan bangsa Israel pada zaman sebelum pembuangan. Yaitu bagaimana imam berdiri di tempat yang tinggi, mengangkat tangan. Korban persembahan dibakar, membumbung tinggi asapnya. Lalu sekelompok suku Lewi menyanyikan pujian sebagai koir. Tidak dapat disangkal bahwa Elohim Yahweh, Allah yang hidup, begitu nyata jejak Tuhan di Israel. Alkitab mencatat hal-hal yang terkait dengan tempat kejadian, dan semua ada bukti-bukti nyata kehadirannya. Bukan dongeng, bukan fantasi.
Jadi memang mereka mengadakan seremonial kepada Elohim Yahweh dengan luar biasa. Mereka begitu menghormati Allah Bapa. Bagaimana dengan Kristen hari ini? Kadang-kadang kita datang aja terlambat, saudaraku. Pemain musik juga baru latihan beberapa menit sebelum ibadah. Pelayan-pelayan Tuhan buru-buru, terlambat, kurang 5 menit, kurang 10 menit, bahkan terlambat. Sadar gak saudaraku? Kita ini sedang mempersiapkan satu ibadah kepada Elohim Yahweh, Allah yang maha mulia. Ayo belajar menghormati Dia. Kita menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang main-main. Setengah hati, datang ke gereja, pakai baju sembarangan, gak ada persiapan hati, dipaksa diseret, sesuka-sukanya. Puji-pujian udah mulai, sampai udah hampir selesai baru datang. Aduh saudaraku, hidup kita itu harus kudus, harus dipersiapkan dengan baik. Kita menyembah Allah yang membelah laut Kolsom, yang merobohkan tembok Yeriko, yang mengeringkan sungai Yordan. Allah yang tidak berubah, Allah yang sama dulu sampai sekarang dan sampai selamanya. Kita tidak boleh main-main. Itu yang saya heran saudaraku dengan kekristenan hari ini. Ini fakta kekristenan hari ini. Bagaimana kau bisa menghidupkan Allah kalau kau sendiri tidak menghormati Allah dengan layak? Dan apa yang akan kau wariskan kepada generasi orang-orang di sekitarmu? Pemimpin-pemimpin komunitas, bagaimana kau bisa memberikan legacy kepada jemaat yang kau layani kalau dirimu sendiri saja tidak menghormati Tuhan dengan layak? Pelayanan sesuka hatinya sendiri. Gak mau, taruh, letakin, tinggal. Udah. Gak mau ya gak mau, capek. Tapi kalau cari duit gak ada kata capek. Kalau liburan gak ada kata capek, saudaraku. Aduh, mestinya tidak berlebihan, saudaraku. Kalau tujuan hidup kita satu-satunya adalah menghidupkan Allah dalam hidup kita, artinya mengalami Tuhan, yang karena perjumpaan kita dengan Tuhan, Ia mendidik kita. Sehingga kita bisa mengenakan hidup putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Dan kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka carilah Tuhan. Duduklah diam di kaki Tuhan. Kalau kita bisa menghayati betapa Tuhan itu segalanya dalam hidup kita, maka bangun pagi untuk berdoa. Jadi sebuah kebutuhan kalau kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Betapa terhormatnya kita diperkenan mempercayai Dia, diperkenan melayani Dia. Itulah langkah menghidupkan Allah. Jangan kehilangan kesempatan, saudaraku. Uang bisa kau cari. Kesempatan mencari Tuhan tidak bisa dibeli oleh apapun. Renungkan ini. Tuhan memberkati.